Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para asatid peserta Multaqa Pregati ke-13 di Pesantren Islam Internasional Al-Andalus yang kami hormati, insyaallah pada sesi kedua ini kita akan melaksanakan diskusi dengan judul Peluang dan Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di Lembaga Pendidikan Islam. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak Muhammad Hamka Khalil, MID. Beliau adalah pengembang teknologi pembelajaran, ahli media pengembang teknologi pembelajaran. Beliau lahir di Pemalang 9 April 1963. Saat ini beliau bertugas di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Riwayat pendidikan beliau rupanya latar belakang pesantren juga. Pesantren Tahassus Ilmu Balaghah Kiai Khalil Abdul Latif di Pemalang. Masya Allah. Kemudian S1 di Universitas Indonesia tahun 87. Kemudian University of London tahun 1992. Kemudian University of Leeds tahun 1996. Pengalaman kerja beliau menjadi pengembang kurikulum dan buku teks pelajaran tahun 94, 2004, 2006, 2013, dan saat ini kurikulum Merdeka. Dia sudah mengalami sekian kali pergantian kurikulumnya. Kemudian beliau juga sekretaris tim substansi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Beliau juga menjadi konsultan pendidikan dasar dan menengah internasional di Tokyo, Myanmar, dan juga di lembaga pendidikan Islam nasional seperti Al-Azhar, Darut Tauhid Bandung, dan tadi mungkin Al-Irsyad Cilacap ya, Insya Allah. Jadi Masya Allah pengalaman beliau terutama dalam hal kurikulum dan pembelajaran ini sudah sangat banyak. Maka mudah-mudahan kita bisa beristifadah, mengambil faidah, mengambil manfaat dari pemaparan beliau, khususnya berkenaan dengan kurikulum baru yang saat ini mulai diimplementasikan, yang disebut dengan kurikulum Merdeka. Tentunya kita sebagai pengelola pendidikan, juga para mudir, para direktur, kepala sekolah, dan staf-stafnya masih ini menerka-nerka masih ada pengetahuan yang belum cukup mendalam tentang bagaimana sesungguhnya kurikulum Merdeka ini, khususnya bagi sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan Islam. Nah, barangkali pada sesi ini insya Allah Bapak Hamka dapat memberikan pencerahan bagi kita semua terkait dengan bagaimana sebetulnya kurikulum Merdeka itu, bagaimana peluangnya, bagaimana tantangannya, terutama untuk sekolah-sekolah Islam, dan sebagian besarnya adalah berbasis pesantren. Baik, untuk efektivitas waktu, untuk selanjutnya kepada Bapak Muhammad Hamka Khalil, falyatafaddal mashkura. Saya untuk ini mengendalikan tayangannya next kalau sudah selesai next ya, tapi kan saya nggak tahu dia di mana. Kalau next nanti jangan bukan, saya nggak tahu yang sedang ditayang yang mana. Iya, kalau sih kayak tadi syaratnya next ya, tapi sekarang yang ada di situ kan saya nggak tahu gimana ya, gimana ini sekarang yang lagi tampil yang mana. Oh Mas, dari tim teknis mohon ditampilkan slide dari judulnya dulu ya. Dari judulnya Kurikulum Merdeka. Sudah tayang ya? Insya Allah.
Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Anik ya, yang menghubungi saya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Para jajaran pimpinan dan sahabat-sahabat pendidik semua yang tergabung di dalam Multaqo kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Bapak Ibu, ada ibunya enggak ya? Bapak-bapak yang saya muliakan dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya khususnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dapat bersilaturahim dengan bapak-bapak semua pengelola pendidikan yang tergabung di dalam organisasi ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita, wajah kita dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya pada anak didik kita. Karena betapapun kita berkumpul di sini meninggalkan anak-anak kita di sekolah, tetapi mudah-mudahan waktu yang kita sita di sini dapat memberi manfaat yang lebih besar kepada anak kita yang di pesantren atau di sekolah. Karena itu adalah menjadi tanggung jawab kita yang utama, yakni membimbing anak-anak kita. Kita seringkali kalau membina pesantren, kita diundang kemana-mana, jadi santri-santri kita tuh kasihan gitu. Tapi mudah-mudahan ini mundur selangkah tetapi akan lompat lebih jauh untuk kemajuan anak-anak kita. Jajaran pimpinan dan sahabat-sahabat semua para pendidik, kita sekarang ini dihiruk pikukkan dengan wacana atau dengan informasi tentang kurikulum merdeka. Nah, saya, Ibu dan Bapak ingin menegaskan kembali, kita jangan jadi orang kagetan, ya. Jadi sebetulnya kalau kita telisik, yang namanya kurikulum apapun dikembangkan itu tidak selalu dasar dari nol, tetapi merupakan satu perbaikan yang terus-menerus, ya. Perbaikan yang terus-menerus. Kalau bahasanya Pak Anik itu, ini dalam rangka al-muhafadzah. Jadi al-muhafadzah ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi kita tetap memelihara sesuatu yang bagus, yang lama, nilai-nilai lama, tetapi kita tidak tertutup untuk mengambil sesuatu yang lebih bagus sebagai satu continuous improvement, ya, begitu. Dan ini kita banget lah. Kan katanya kita sebagai orang mukmin itu, bapak semuanya, hari ini harus lebih baik dari hari esok. Hari kemarin. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari kemarin harus lebih baik dari hari ini. Jadi kalau ada jargon kita itu hidup seperti roda, saya nggak sepakat. Kita hidup itu jangan seperti roda, itu bukan kita banget itu. Jadi hidup kita itu harus selalu menaik, menanjak. Ya. Tadi kan kita selalu continuous improvement, gitu ya. Jadi itu, Ibu dan Bapak. Nah, sekarang kalau kita melihat apa itu kurikulum merdeka, Ibu dan Bapak, juga tidak merupakan satu yang tiba-tiba datang. Tapi ini merupakan improvement dari kurikulum-kurikulum yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu, saya atas nama tugas kementerian dan juga atas nama profesional,
sebagai pengembang kurikulum ingin memberikan penghargaan yang setulus-tulusnya, yang setinggi-tingginya kepada Bapak semuanya yang selama ini telah mengelola pendidikan dengan sekemampuan Bapak, dengan seinformasi yang dapat lakukan. Nah, ikhtiar pada hari ini adalah satu ikhtiar bersama untuk kita sebagai satu bagian dari bagian bangsa ini untuk mendidik anak bangsa kita untuk menuju kepada yang lebih bagus. Katanya kan aktibu auladakum bizamanihim. Beri peradabanlah kepada anak didik kita atau didiklah pada anak didik kita yang sesuai pada zamannya. Jadi ikhtiar kita kenapa kita mempelajari kurikulum merdeka dalam rangka menyiapkan supaya tanggung jawab ilahiyah kita, tanggung jawab terhadap mendidik anak bangsa kita, mendidik generasi muda kita tidak terjebak kepada satu pendidikan yang tertinggal. Karena kita harus mendidik anak supaya mereka kelak akan bisa hidup di zamannya. Itu sebagai pengantar. Jadi sekali lagi catatan saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak semuanya sebagai pengelola pendidikan. Dan kedua, Ibu dan Bapak jadi orang jangan kagetan. Tetapi segala perubahan mari kita sikapi dengan sebuah sikap yang husnudon ya, dengan sikap yang baik bagaimana kita mengantisipasinya. Kita seringkali kalau melihat sesuatu itu dari sudut sebabnya, tidak mencari solusinya. Jadi misalnya kita di rumah ada air tumpah di lantai, lalu ngomel-ngomel pada pembantunya, ini kenapa kok bisa ada air begini? Mestinya kan pandangan kita ambil dilap dulu solusinya, baru setelah itu dicari sebabnya kenapa. Jadi seperti itu. Nah, kurikulum merdeka ini sekali lagi merupakan lanjutan dari kurikulum-kurikulum yang berlaku sebelumnya. Next. Sudah Bapak ada tampilannya apa di situ? Slide yang kedua ya. Baik. Ibu dan Bapak, kurikulum kita yang berlaku saat ini ya, dan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu ada dua kemungkinan yang bisa dipilih, yakni kurikulum 2013 yang utuh dan kurikulum 2013 yang dengan penyederhanaan dalam kondisi darurat, dan sekarang ada kurikulum merdeka. Tiga-tiganya itu, Ibu dan Bapak, pengembangannya didasarkan pada undang-undang yang sama, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang apa ini, Pak? Undang-undang apa? Undang-undang perceraian. Nah, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya. Kebetulan saya duduk sebagai sekretaris dan substansi pada saat penyusunan undang-undang tersebut. Jadi kalau Bapak tanya tentang isi dari USPN, insya Allah saya masih hafal. Insya Allah saya masih hafal. Ya. Nah, Ibu dan Bapak, kita lihat bahwa kurikulum yang sekarang masih berlaku dari 3 kurikulum itu tadi ya, sebetulnya penyusunannya itu didasarkan pada undang-undang yang sama. Jadi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu dikatakan di sana ada 8 standar nasional pendidikan. 8 standar nasional pendidikan itu dalam kenyataannya, dalam prakteknya di lapangan apa nih Pak? Lapangan sepak bola. Di prakteknya di lapangan, orang itu akan selalu tanya, mau sebagus apapun gedung sekolah, mau sebagus apapun ustadz asatidahnya, tetapi semuanya akan ditanya, lulusannya bisa apa sih? Gitu ya, Ibu dan Bapak. Jadi sebetulnya ujung-ujungnya orang akan bertanya ketika memasukkan anaknya di lembaga pendidikan,
Yang paling pertama ditanya nanti anak saya itu setelah masuk di sini nanti bisa apa. Nah oleh karena itu Ibu dan Bapak kita taruh yang paling atas, yakni standar kompetensi lulusan. Jadi Ibu dan Bapak di dalam standar pendidikan nasional ini kita mengenal ada yang namanya standar kompetensi lulusan. Nah yang lama itu standar kompetensi lulusan itu berdasarkan Permendikbud berapa Pak? Ini di dunia pendidikan ini permennya banyak Pak. Permen Sugus, permen Nano, permen banyak permennya. Ya, Permendikbud nomor 20 tahun 2016 itu standar kompetensi lulusan. Nah, udah baca Bapak standar ini? Sudah belum? Kalau belum udah dicabut ini Pak. Iya. Jadi Permendikbud nomor 20 tahun 2016 itu dicabut. Sekarang ada standar baru. Jadi standar kompetensi lulusan yang baru ini berlaku untuk 3 kurikulum. Kurikulum 13, kurikulum 13 yang disederhanakan atau dalam kondisi darurat, dan kurikulum merdeka. Jadi 3 kurikulum dasar SKL-nya, standar kompetensi lulusannya itu 1. Nomornya berapa saya belum hafal. Nanti di bawah saya akan jelaskan mengenai standar kompetensi. Nah, Ibu dan Bapak, setelah standar kompetensi lulusan itu ditopang oleh standar isi. Standar isi, ya. Lalu kemudian ada standar proses. Lalu ada standar penilaian. Jadi kita ini melakukan pendidikan karena kita itu dalam satu sistem pendidikan nasional, tidak boleh semaunya. Minimal harus memenuhi standar-standar yang kita sebutkan itu tadi. Ya. Nah, 4 standar yang saya sebutkan, yang pertama tadi SKL, proses, isi, penilaian, itulah yang disebut dengan kurikulum. Jadi kalau kita tanya kurikulum itu apa komponennya? Ada berapa Pak? 4. Apa? Kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian. Kalau kita belajar kurikulum, sesungguhnya kita sudah belajar dari 4 separuh dari standar pendidikan nasional. Nah ini yang saya sebut dengan standar konten, berkaitan dengan konten. Tapi lalu kemudian ada standar yang berkaitan dengan manajemen, yaitu 4 standar lainnya, yakni standar pendidikan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan. Kalau Bapak dan Ibu sebagai pendidik di kelas atau guru, Ibu dan Bapak, yang 4 yang atas itu hukumnya fardhu ain. Ya. Jadi seorang guru kalau tidak tahu SKL, tidak tahu standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian, hukumnya wajib ditatar ulang, Pak. Karena ini fardhu ain. Sedangkan kalau Bapak-bapak sebagai manajer atau di kalangan jajaran manajer pendidikan, mulai dari pengurus yayasan, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengawas pendidikan mungkin di lingkungan organisasi ini, wajib tahu yang 4 yang berikutnya. Wajib tahu standar PTK, sarana prasarana, lalu kemudian pembiayaan dan pengelolaan. Nah artinya kalau jenengan itu semuanya duduk sebagai manajer para pimpinan, harus tahu 8-8-nya. Tetapi kalau misalnya jenengan hanya sebagai pendidik, itu fardhu ainnya itu yang 4 yang di atas. Jelas ya? Nah ini saya ingin mengkerangkakan ketika Ibu dan Bapak berbicara dengan kurikulum dan nanti peluang-peluangnya seperti apa. Yang peluang yang sesungguhnya kan yang paling tahu jenengan semua. Saya hanya memberikan clue-clue di mana peluang-peluang itu ada. Nah, Ibu Bapak ya, ini adalah kalau kita membaca namanya standar, itu adalah minimum.
Jadi patokannya itu kurang jangan, lebih boleh. Nah, saya contohkan. Saya memberi konsultasi kepada pesantren Darut Tauhid di Bandung. Ya, dia ingin memadukan standar kompetensi lulusannya dan standar isinya itu ditambah dengan kekhasan dari pesantren tersebut. Nah, saya berikan konsultasi bagaimana dia memadukan tuntutan standar kompetensi lulusan pada tingkat nasional, tapi plus dari apa yang dikehendaki oleh yayasan tersebut. Jadi contohnya misalkan di Darut Tauhid itu, di AAGIM di Bandung itu, mereka menambah di standar kompetensi lulusannya itu dengan satu pilar ma'rifatullah. Dua, di sana menambah entrepreneurship. Ketiga, menambah wawasan lingkungan. Dan yang keempat, menambah leadership. Tidak apa-apa, jadi dipadukan. Jadi kalau disebut misalkan di sana kurikulum pesantren X gitu ya, ya isinya itu kurikulum kekhasan dari pesantren tersebut ditambah dengan kurikulum nasional. Jadi seperti itu. Ini kalau Bapak-bapak semua tadi kan persoalannya ada peluang apa tadi Pak judulnya? Peluang dan tantangan bagaimana kurikulum berciri khas Islam atau berciri khas pesantren akan dikembangkan sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka. Nah, Ibu Bapak, dari 8 standar itu ujung-ujungnya itu akan menuju 3. Yang pertama, membentuk anak-anak kita itu literat ya. Jadi literasi ini bukan tugasnya hanya guru bahasa. Bukan hanya tugasnya guru bahasa Arab, bukan hanya tugasnya guru bahasa Indonesia, bukan hanya tugasnya guru bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Tetapi literasi ini merupakan tugas dari semua guru, bahkan semua sivitas akademika. Contoh, Ibu dan Bapak akan mengajar pendidikan agama Islam. Butuh literasi dan numerasi enggak? Betul. Kenapa tidak? Ada orang Kalimantan enggak di sini? Saya agak riskan kalau bilang butuh. Butuh kalau orang Kalimantan punya konotasi lain. Perlu enggak literasi dan numerasi? Sangat. Bagaimana tidak? Sekarang Ibu dan Bapak akan menentukan waktu sholat. Perlu enggak numerasi? Bapak akan menentukan puasa atau saum, punya nggak? Perlu nggak literasi? Perlu. Bapak akan mengadakan Idul Fitri, Idul Adha, ada nggak pengetahuan literasi dan numerasi? Jadi literasi dan numerasi ini adalah kebutuhan pokok dari semua anak didik kita. Jadi Bunda Bapak nanti peningkatan kalau saya peningkatan misalkan di standar kompetensi lulusan harus dikuatkan di literasi salah satu. Ya. Yang kedua, Ibu dan Bapak itu karakter. Jadi anak-anak kita pertama literat, kedua berkarakter. Jadi Ibu dan Bapak, karakter itu juga bukan hanya tugasnya guru agama dan bukan tugasnya hanya guru Pancasila, PPKN. Tidak. Jadi umpamanya ini, tiba-tiba di akhir semester ada anak bakar bangku sekolah. Lalu guru matematika dia tanya, kenapa itu anak bakar bangku sekolah? Oh, bukan tugas saya, itu tugasnya guru agama dan guru. Nah, itu keliru. Apakah kira-kira Ibu dan Bapak ketika membelajarkan matematika tidak membelajarkan apa yang namanya karakter? Pasti ya. Coba, Ibu Bapak ketika membelajarkan nilai bilangan, urutan bilangan, 1 itu lebih rendah dari 2. 2 itu lebih rendah dari 3. 3 lebih rendah dari 4. Jadi kalau mau diurutkan 1, 2, 3, 4. Apa hikmahnya misalnya? Yang bisa dipetik dari ketika guru matematika membelajarkan urutan bilangan. Apa kira-kira?
Nilai-nilai karakter apa yang bisa dikembangkan? Ya? Kenapa Pak? Tertib. Kedua apa misalnya? Kita terbiasa ngantri ya. Ngantri. Jadi kalau paham tentang urutan bilangan bahwa hidup itu ada prosedur yang harus ditempuh, maka kita tidak serta-merta misalkan dalam arti kita cerobot karena kita akan mengganggu haknya orang. Jadi karakter ini harus dikembangkan oleh seluruh sivitas akademika yang ada di situ. Bahkan sampai Pak Kebun pun, sampai Pak Satpam pun harus dikembangkan nilai-nilai karakternya. Karena karakter ini pada akhirnya lebih kepada keteladanan. Ya. Nah, lalu yang ketiga itu kompetensi. Kan seringkali dikatakan nggak apa-apalah anak kita bodoh tetapi karakternya bagus, adabnya bagus. Nah, itu keliru kalau menurut saya. Yang bodoh itu tidak berkarakter. Yang berkarakter itu pasti pintar kan gitu. Mana ada orang bodoh berkarakter? Ya. Jadi kompetensi ini wajib hukumnya. Ya. Karena kompetensi ini akan membekali anak kita bisa hidup di zamannya. Gitu ya. Jadi Ibu dan Bapak, tadi kurikulum komponennya ada berapa Pak? Ada berapa? 4. Menuju berapa Pak? Menuju 3. Literasi, karakter, dan kompeten. Ya. Jadi, nah ini kalau saya sandingkan dengan salah satu yang ada ini Pak ayat Slide yang ada ayatnya Mas. Ya. Slide yang keberapa ini? 7 ya. 7. 7. Ya. Ada Pak? Sudah huwaladzi. Ada? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ini saya kayak dari Kemenak aja. Coba Ibu dan Bapak. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus kepada kamu pada kaum yang buta huruf. Bayangkan. Dari sisi pengetahuan buta huruf, ya. Seorang rasul di antara mereka yang tugas pertama apa? Yatslu, membacakan, meliterasikan. Meliterasikan dulu. Ayatihi wa yuzakkihim, mensucikan. Ini artinya apa? Ibu dan Bapak, mengadabkan, mengkarakterkan. Hebat sekali ini. Kalau kita lihat metodologi di sini, orang itu pertama diliterasikan, lalu karakternya, adabnya dibenahi, baru diajar. Kita seringkali mengajar dulu, karakternya nggak keru-keruan ya Pak ya. Sehingga hasilnya Ibu dan Bapak banyak orang yang secara akademis itu dianggap nilai tinggi, tetapi karakternya korupsi. Nah ini bahaya. Nah kalau kita melihat di sini, diliterasikan dulu, baru kemudian adabnya dibenahi dulu, lalu kemudian baru diajar. Artinya kalau karakternya kuat, diajar dengan apapun, dia bisa menyaring, lalu bisa menggunakan di dalam kehidupan sesuai dengan maslahat umat. Ya, ini saya petikkan dari tadi apa. Jadi kalau kita bahasakannya dengan literasi, bahasakannya dengan karakter, bahasakannya dengan kompeten, itu kan kita mencari istilah-istilah yang bisa diterima oleh seluruh kalangan. Sekarang kalau orang Indonesia Timur, maaf, ada nggak yang dari Papua dan sebagainya, yang bukan dari dari kita? Lalu bahasanya dengan yatslu, membacakan. Lalu kemudian apa? Wa yuzakkihim, ya mereka udah lari duluan kan. Jadi kita mencari satu kita harus cerdas lah di dalam mengelola pendidikan ini. Jadi kira-kira itu Ibu dan Bapak, ya. Nah, kembali lagi ke atas Pak, setelah slide ketiga.
Oke. Nah, Ibu dan Bapak, literasi ya di situ ya? Ya. Nah, literasi itu sebetulnya yang paling mendasar itu ada itu tuh. Ada baca tulis, ada numerasi, ada literasi sains, ada digital, ada finansial, ada budaya atau kewarganegaraan. Ini menjadi penting. Tadi literasi itu tidak hanya dimaknai sebagai baca tulis, tetapi literasi ini juga bagaimana menggunakan angka, numerasi, bagaimana sains. Ibu dan Bapak, kita itu seringkali tahu sains, tetapi tidak menggunakan sains itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul nggak? Kalau di sini mungkin ada yang suka masak, sebetulnya kalau ngasih garam itu, sebaiknya pada saat sayur itu direbus atau sudah di atas meja. Kalau dari sisi ilmu kimia, itu harusnya sudah di atas meja. Karena kalau dikasih garam pada saat sayur kita rebus, nanti reaksinya menjadi beda. Ibu-ibu tahu semuanya itu, yang sudah sampai ke SMA pasti tahu. Tetapi kenyataannya hari-hari apa kita? Tidak saintis seperti itu. Ini penting ya, sehingga kita itu dalam bertindak itu ada dasar ilmiahnya. Tidak berdasarkan kepada khurafat, tahayul dan sebagainya, kan jadinya di situ. Ya. Jadi kalau misalkan jenengan mengajarkan anak supaya menghindari khurafat, tahayul dan sebagainya dengan secara vulgar, mungkin anak-anak nggak masuk. Tetapi kalau diuraikan secara ilmiahnya, insya Allah anak-anak kita itu akan menyadari bahwa hidup saintis itu penting. Ad-dinu wal aqlu waladina liman la aqlalah. Kan gitu ya kira-kira Ibu dan Bapak. Nah, Ibu dan Bapak, literasi digital. Sekarang apapun banyak dikendalikan dengan digital. Ya, apapun banyak dikendalikan dengan digital. Saya datang ke sini kalau tidak bantuan digital, wah tidak mungkin. Tadi saya sempat ragu ketika masuk gang kecil, benar nggak ini ke Al-Andalus gitu ya. Rupanya Al-Andalus ini ya juga cukup terkenal kan. Kalau Al-Andalus itu saya ingat kepada salah satu ahli bahasa itu Ibnu Malik Al-Andalusi. Ya, Ibnu Malik Al-Andalusi ini yang mengarang kitab Alfiyah. Jadi Alfiyah yang di situ berisi tata bahasa Arab, saya pernah hafal. Jadi kalau misalkan saya itu dulu ditanya misalkan apa itu kata kerja, oh saya langsung kita faal tawaatat wa yafali wa nuni'ab illa nafi'lu yanjali gitu kan. Apa itu apa namanya isim kan? Fil jari wa tanwini wa nida wa al wa musajjin li sitamizun hasal gitu kan. Oh ya, saya dulu ya sampai dermimil itu kan apa belajar sorof gitu kan. Misalkan bagaimana wazan fa'ala menjadi fa'ala, itu kan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan tif'alan, mufa'alan, mufa'ilu fa'ila tufa'il mufa'alun, kan gitu ya. Jadi gitu. Kalau ala wazni fa'ala, fa'ala yufa'ilu fa'ilatan wa mufa'alan, kan gitu. Ya ini nostalgia aja. Iya. Nah, Imam Ibnu Malik Al-Andalusi punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani punya murid namanya Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli punya murid namanya Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti punya murid namanya Zaini Dahlan. Zaini Dahlan punya murid namanya Imam Nawawi Banten, Al-Bantani. Imam Nawawi Banten punya murid namanya bukan. Syekh Mahfud At-Tirmasi, Termas. Syekh Mahfud At-Tirmasi punya murid namanya Syekh Masduki. Syekh Masduki punya murid namanya Khalil Pemalang. Khalil Pemalang punya murid namanya Muhammad Hamka. Ya, nah
Ibnu Malik ke atas ya tentunya jenengan nanti hafal sendiri ya. Next berikutnya. Nah, itu lalu apa? Karakter ya. Jadi karakter itu isinya itu. Ibu dan Bapak nggak usah nanti ini saya bagikan, kan udah di panitia. Ya, terus berikutnya setelah itu coba yang kompetensi, Pak. Yang kompetensi. Slide ke 6. Ya. Kompetensi di situ apa, Ibu dan Bapak? Berpikir kritis, kreativitas, lalu komunikasi, lalu kemudian kolaborasi. Ini sekali lagi dirumuskan dengan bahasa-bahasa yang diterima secara internal. Ini yang merumuskan PBB loh, Pak. Internasional dan nasional. Tapi sekarang saya telisik kembali. Orang tidak mungkin berpikir kritis kalau dia tidak cinta kebenaran. Betul nggak? Cinta kebenaran itu adalah sifat Nabi yang pertama, siddiq. Jadi sebetulnya ketika kita membelajarkan berpikir kritis itu sedangkan kita itu sedang mengembangkan sifat nubuwah, siddiq. Lalu kemudian Ibu dan Bapak, kreativitas. Tidak mungkin tidak ada kreativitas kalau tidak ada sifat fatonahnya, betul. Tapi saya nggak tahu sekarang fatonahnya masih di penjara atau enggak. Lalu kemudian komunikasi. Apa bedanya komunikasi dengan tabligh? Ya. Lalu kemudian kolaborasi. Tidak ada kolaborasi kalau tidak ada amanah. Jadi sebetulnya 4C ini yang dikenal secara internasional dan juga dikembangkan sebagai dasar kompetensi di kurikulum ini sebetulnya tidak lain adalah siddiq, tabligh, amanat, fatonah. Ya. Jadi kurang apa, Pak? Makanya itu tadi saya katakan jadi orang jangan kagetan. Biasa aja bro. Gitu ya. Ya, jadi sebetulnya apa yang sudah kita lakukan itu sudah tidak ubahnya kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Cuma sekarang kita akan mensistematikakan, kan gitu ya. Dan kita akan menambah lebih tajam lagi apa yang dikehendaki oleh hutang kita terhadap anak didik kita. Sebetulnya kan tadi seperti kalau saya bacakan di huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, itu kan artinya sebetulnya kita itu punya tugas kerasulan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia, betul. Kita itu lebih mulia mana kita dengan malaikat? Lebih mulia kita. Karena malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada kemuliaan kita. Dan malaikat menerima. Ya, malaikat menerima. Yang tidak menerima siapa? Iblis. Jadi yang tidak menerima tugas kerasulan sebagai pendidik artinya temannya siapa? Ya, jelas. Jadi kita mau tidak mau akan mengembang tugas kerasulan. Itu sudah otomatis. Nah, tugas kerasulan itu tadi yang pertama meliterasikan, yang kedua itu mengadabkan atau mengkarakterkan, yang ketiga itu membekali kompetensi. Ya, sesuai dengan tadi yang ditukan. Nah, tadi literasi di antara ada baca tulis, sains dan seterusnya, termasuk finansial, supaya anak-anak kita itu tidak boros. Itu menjadi penting karena kalau yang boros itu temannya siapa? Lagi-lagi temannya siapa? Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Sekarang Pak, ini harganya berapa Pak? Maaf. Berapa? Tergantung. Ya, ini harganya berapa? 3.000 lah, 3.000. Oke, 3.000. Isinya berapa liter, Pak? 600 mili. 600 mili. Kalau saya beli galon yang isinya 20 liter itu atau 19 liter itu, berapa harganya? Mereknya kalau Aqua. Ya, yang dengan ini. Fit. Berapa harganya? Katakanlah 15.000 ya. Katakanlah 15.000. 15.000 kalau ditaruh di sini
Jadi berapa botol? Banyak. Sekarang kalau 18 dibagi 6, paling enggak 30 ya. 30 botol ini. 30 kali 30 berapa Pak? 90. Jadi kalau sebetulnya kalau Bapak beli ini itu beli wadahnya Pak. Bukan beli airnya. Dan itu pemborosan. Anak-anak kita pernah diajarin kayak gitu enggak? Coba, kalau oleh karena itu belinya di rumah adalah yang galonan. Nanti bawanya ke sekolah itu dengan wadah yang isi ulang. Jadi kalau ini airnya beli secara galon cuma berapa? Dan setelah dikemas di sini ternyata harganya berpuluh-puluh kali lipat kan? Kita tidak sadar melakukan pemborosan menjadi temannya setan tiap hari ya Pak ya. Ya, itu makanya literasi itu sampai ke sana, gitu loh. Ya, baik. Sekarang Ibu dan Bapak tadi literasi sudah ya. Saya langsung saja supaya tidak terlalu panjang. Saya langsung kepada kurikulum Merdeka. Ini slide-nya saya berikan lengkap ya Pak ya. Tetapi saya tampilkan itu saya pilih-pilih. Karena mungkin lebih baik banyak diskusi nanti Pak. Nah. Jadi kalau tadi secara dasar kitabiahnya sudah saya kemukakan di situ ya. Tetapi yang sekarang bisa diterima secara nasional itu, dan saya kira ini juga tidak menyimpang dari dasar kitabiah. Kiai Dewantara ya di situ Pak ya. Filosofinya kurikulum Merdeka itu coba kita baca semuanya. Hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai benda hidup, teranglah hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Yang menjadi catatan bahwa tumbuhnya anak-anak itu, ingat, kita jangan kembliti. Kembliti itu kalau bahasa Jawa itu sok tahu gitu ya, sok di atas lah gitu. Dipikir yang mencetak anak-anak kita itu kemampuan kita. Ya, kalau menurut Kiai Dewantara itu sebetulnya di luar kemampuan kita. Anak-anak kita akan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Sekarang ini pendidikan kita itu seringkali tidak melihat kodrat dan bakat dari kita. Jadi seolah-olah anak itu misalkan harus menjadi mangga semua di kelas. Yang tidak mangga tidak ranking. Padahal anak itu kan ada yang mangga, ada yang salak, ada yang duren, ada yang apa lagi Pak? Jagung gitu ya. Mestinya kita itu sebagai pendidik, jadilah kalau Anda jagung yang terbaik. Jadilah kalau misalkan Anda itu pisang, jadilah pisang yang terbaik. Kalau jadi mangga yang terbaik. Jangan semuanya dijadikan mangga. Harus menjadi memiliki pengetahuan yang sama, keterampilan yang sama. Dengan ini kita menghilangkan kodrat anak-anak kita. Padahal kalau menurut filosofi Kiai Dewantara itu, tumbuh dan kembangnya anak-anak kita itu di luar kemampuan para pendidik. Ini jadi kalau misalnya ini apa Pak? Ini apa? Lengkeng. Di dalam biji lengkeng di sana sudah ada bakal akar, sudah ada bakal batang, sudah ada bakal daun, sudah ada bakal buah. Nah yang menjadi penting, jenengan jangan menaruh lengkeng hanya di atas meja, ya nggak bakal tumbuh. Jadi tugas pendidik itu bagaimana menaruh lengkeng ini pada tanah yang subur sehingga dia tumbuh sesuai dengan kodratnya. Jadi di situ filosofinya. Kenapa kurikulum Merdeka itu? Ya. Nah, Ibu dan Bapak,
saya berikan ilustrasi. Jadi ini yang di halaman yang slide nomor 37. 37. Ada gambar-gambar Pak? Situ? Ya? Ada? Ada. Oke. Jadi coba kita lihat yang slide yang pertama. Semua guru ingin memberikan selang pengetahuan kepada anak penuh. Yang guru fikih ngasih fikih, yang guru matematika ngasih matematika. Jadi anak kalau tidak stres, kita ini tidak stres ya Pak? Kita stres nggak? Dulu belajar begitu. Kalau kita ini tidak stres itu kecelakaan sebetulnya Pak. Ya kecelakaan karena dulu saya tidak memperhatikan semua. Ya dulu misalkan matematik ya sudahlah saya dapat 6 udah cukup gitu. Tapi bahasa Arab saya, maaf, bahasa Arab saya itu 100 waktu ujian. Ya, jadi saya tidak stres gitu. Jadi saya misalkan dapat matematika 6 tidak apa-apa lah gitu. Asal tidak merah gitu zaman dulu gitu. Jadi kita ini sebetulnya korban tidak stres ini. Ya. Tapi tidak stres yang jadi bagus ya. Karena bapak-bapak bisa mengelola pendidikan duduk bersama dengan kita semua ini. Pak Ani. Nah, semua ingin memasukkan semua, lalu dites dengan cara yang sama. Gajah, monyet, tesnya apa? Naik pohon. Gajah yang sesungguhnya potensinya membawa ataupun membedol pohon, disuruh naik pohon. Karena dia naik pohon bukan di potensinya, jatuh. Akhirnya potensinya belalainya patah. Tidak bisa apa-apa. Itu namanya orang yang stres kan. Nah untung kita waktu dulu diajak suruh naik, karena saya merasa gajah gitu ya, saya nggak mau naik. Nah ini penting ya, ini penting. Kita di dalam merancang pembelajaran dan merancang asesmen harus disesuaikan dengan apa yang akan kita tuju. Bapak ingat ayat wazinu bil qistosil mustaqim. Dan timbanglah dan ukurlah dengan timbangan yang benar. Ayat ini nakalan, seringkali hanya ditujukan kepada para pedagang di pasar. Padahal ibu bapak sebagai pendidik menimbang tiap hari. Nah, sekarang menimbangnya dengan baik dan benar atau tidak. Kalau tidak, ini pertanggungjawaban ilahiyah tuh. Bukan jenengan hanya bertanggung jawab kepada kepala sekolah, bertanggung jawab kepada orang tua, tetapi tanggung jawab ilahiyah. Coba, kalau misalkan ada KD tahu ya Pak ya, KD apa Pak? Hah? Krisdayanti? Kompetensi dasar. Misalnya kompetensi dasar bunyinya begini, anak mampu menggiring bola sepanjang 20 meter dengan 5 kali rintangan. Ingat KD-nya, anak mampu menggiring bola sepanjang 20 meter dengan 5 kali rintangan. Ya. Ini KD-nya. Tapi tesnya siapa kiper Inggris yang gagah itu? Ini namanya jaga sembung bawah golok, tidak nyambung golok. Ya. KD-nya di kesenian misalnya, ini misal, mungkin di sini tidak. Maka saya jadikan misal di sini, karena di sini tidak. Misalnya anak mampu memainkan alat musik, salah satu alat musik tradisional. Lalu tesnya seruling adalah alat musik dari daerah titik-titik. Ini namanya jaka sembung bawa gitar, jreng. Ya, sama seperti itu. Ada lagi tes begini Pak. Bogor nih Pak ya. Sesudah Cipanas atau sesudah Jakarta Timur? Anak jawabnya sesudah Jakarta Timur. Disalahkan oleh gurunya. Harusnya sesudah Cipanas. Rupanya yang buat soal adalah orang Bandung. Anaknya ini soal ini diterapkan di Tangerang, di Banten. Nah, jadi bagaimana ukuran dengan kompetensi yang diharapkan harus nyambung, karena itu tadi wazinu bil qistosil mustaqim.
Nah, hal-hal yang semacam ini yang ingin kita benahi. Bapak dan Ibu, di kurikulum 2013 ada yang namanya KKM ya. Ada ya Pak ya? Apa KKM? Kriteria ketuntasan minimal. Angka tuntas atau angka perolehan misalkan matematik dapat 80, itu angka itu dapat dari mana? Atau bahasa Arab ya dapat angka 80. Angka 80 bahasa Arab itu didapat dari mana? Dari KD, jumlah KD lalu dibagi gitu ya Pak ya. Misalnya KD membaca dapat 90, KD menulis dapat 70, KD berbicara ya itu dapat 70 di jumlah lalu dibaca. Pertanyaan saya secara statistik dan ilmu matematika, apakah ada barang yang tidak sejenis bisa dijumlahkan? Ini botol Pak ya, botol air. Kalau ini saya tambahkan di sini berapa botol? Berapa Pak? 2. Tetapi 2 botol ditambah 1 gelas, jadi berapa? 2 botol 1 gelas kan? Tidak bisa dijumlahkan menjadi 3 karena entitasnya berbeda. Kalau 2A ditambah 2A menjadi 4A. Tapi kalau 2A ditambah 2B sama dengan 2A dan 2B kan? Tetap. Nah sekarang antara misalkan di bahasa Arab antara masmu ya mendengarkan dengan berbicara ya apakah sejenis? Sekarang membacanya dia dapat 90, tetapi berbicaranya dapat 2. 90 tambah 20 berapa Pak? Ya 110 bagi 2 sama dengan 55. 55 ini artinya apa? Setengah bisa baca, setengah bisa nulis atau apa? Kenyataannya dia membacanya 90. Ya, artinya kita sudah melakukan satu kesalahan yang tidak kita sadari dari sisi konseptual maupun performan anak. Performan anak tadi 5,5. Misalkan olahraga ya Pak. Bermain bola dapat nilai 100. Berenang dapat nilai 20. 100 tambah 20 berapa Pak? 120 dibagi 2 60 ini artinya setengah bisa main bola dan setengah bisa renang atau apa? Performanya kan kenyataannya anak tidak bisa renang tapi bisa bermain bola. Ini akibat apa? Kita menjumlahkan sesuatu yang secara konseptual tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu kemudian Ibu dan Bapak ya tidak menggambarkan penilaian itu tidak menggambarkan performa anak yang sesungguhnya. Nah kita di kurikulum Merdeka itu mulai dari mengeset pembelajaran dan seterusnya itu akan membelajarkan anak on the right level. Kalau dulu kan ada KKM, jadi KKM-nya 8. Angka ketuntasan kriteria minimal 80. Anak itu pada semester itu baru dapat 60. Kurang berapa Pak? 20 lalu dipaksa diremet gitu ya. Supaya mencapai 80. Padahal sebetulnya Pak Anik itu yang 20 memang belum bisa. Karena dia dipaksa untuk menjadi 80 diremet. Remet sesungguhnya di situ juga tidak ada pembelajaran ulang. Yang ada hanyalah tes ulang. Ngaku. Ya. Nah akhirnya sebetulnya dia yang 20 itu masih tertatih-tatih. Tetapi bulan berikutnya harus menginjak kepada KD2. Dia akan memulai dari KD2. Sementara dia masih utang kemampuan yang sebelumnya di KD2 masih 20. Yang ini tambah sulit atau tambah sulit. Jadi kita kembalikan ya Pak. Kalau tadi Bapak bicara dengan Pak Dokter, kalau ada orang sakit, diobatin di puskesmas, tidak baik, tidak sembuh-sembuh, dibawanya kemana Pak? Ke rumah sakit yang lebih bagus dari puskesmas atau bagaimana? Dibawa rujukan ke rumah sakit yang lebih bagus ya. Kalau ini jelek ini, diobatin baru dapat 60, tapi dipaksa untuk kepada KD yang lebih sulit dari dia.
Jadi dari puskesmas ke dukun ini. Nah, mudah-mudahan lewat kurikulum Merdeka itu ada pertobatan nasuha secara nasional. Paling tidak kita tahu, oh iya saya itu selama ini melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu fatal, Pak. Karena juntrungannya itu yang menderita itu anak bangsa kita. Ya. Oleh karena itu kan ada jargon kalau dokter mengubur kesalahan, ya. Kalau dokter nyuntik salah dikubur, ya. Kalau insinyur membangun kesalahan, bangun gedung tapi salah gitu. Kalau guru apa? Menyebar kesalahan. Dengan salah satu disebarkan kepada 40 nanti nyebar lagi kepada. Jadi guru itu sering menyebar kesalahan. Tapi bukan guru di organisasi, guru yang di sono. Ya. Guru-guru yang jauh di sana. Oke ya. Jadi itu. Nah, saya lanjut ke slide berikutnya, Pak. Slide berikutnya tentang kebijakan kurikulum. Oke ya. Ibu dan Bapak, kita sebetulnya merancang kurikulum yang memberikan kemerdekaan ini, ya, itu dari dulu. Tetapi maaf ya, dari dulu itu tidak didukung oleh pimpinan, oleh atasan. Nah sekarang ternyata ide ini itu banyak didukung oleh atasan. Di antaranya ialah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Yang pertama itu apa, Pak? Permendikbudristek nomor 5 tahun standar kompetensi lulusan. Nah tadi yang nomor 20 dicabut, gantinya yang ini. Nanti baca ya Pak ya, googling ya, googling itu yang ada di apa namanya, yang ada di link yang di bawah itu, nanti standar kompetensi lulusan. Lalu kemudian Kemendikbudristek nomor 7 tentang standar isi. Jadi Ibu dan Bapak, kurikulum apapun yang sekarang Ibu dan Bapak, jadi kayak iklan aja, makannya apapun, minumnya. Nah sekarang kurikulum apapun Ibu dan Bapak, untuk standar kompetensi lulusannya itu dengan yang ini, dengan Permendikbud yang ini. Standar isinya dengan Permendikbud yang ini, lalu kemudian nomor 5, pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ini yang darurat, kurikulum darurat. Dasarnya ini. Lalu keputusan Beskap ya, Beskap kayak belangkon aja. Badan Standar Kurikulum Asesmen dan Pendidikan. Itu mengenai capaian pembelajaran. Lalu kemudian keputusan Kepala Beskap nomor 9 itu tentang dimensi, elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila. Ya, ini kebijakan-kebijakan. Ditambah ini yang baru, yang terbaru Kemendikbud nomor 16 tentang standar proses. Tadi standar kompetensi lulusan sudah, standar isi sudah, standar proses sekarang, lalu kemudian standar penilaian. Ya, itu yang berikutnya. Yang klik berikutnya Pak ya. Ya. Nah, Ibu dan Pak, klik lagi, satu lagi Pak. Klik. Yang slide nomor 40. Nah sekarang Ibu dan Bapak, ada 3 pilihan di dalam penerapan kurikulum yang sekarang. Yang pertama, Ibu dan Bapak memilih kurikulum 2013 secara penuh. Yang kedua, Ibu dan Bapak pilihan kurikulum darurat, artinya menggunakan kurikulum 2013 tetapi yang sudah disederhanakan seperti yang kemarin pada masa pandemi ya, darurat. Karena yang darurat itu tidak hanya berlaku pada soal pandemi Pak. Misalkan darurat, katakanlah ada gempa dan sebagainya, kurikulum nggak bisa melaksanakan, boleh menggunakan kurikulum darurat. Tetapi sekarang ditetapkan, kalau misalkan tidak dalam kondisi darurat pun, Bapak akan memilih kurikulum darurat yang sudah disediakan itu boleh, nggak ada masalah. Nah yang ketiga adalah kurikulum merdeka. Nah kurikulum merdeka ini pun ada 3 pilihan. Kurikulum merdeka mandiri belajar, artinya gini, Bapak dan Ibu sekarang masih menggunakan K13 misalnya.
tapi sudah mulai belajar bagaimana dokumen-dokumen dan implementasi kurikulum Merdeka. Ya. Lalu kemudian Ibu dan Bapak menggunakan kurikulum Merdeka, tetapi Ibu dan Bapak masih menggunakan, jadi namanya kurikulum Merdeka berubah. Ibu dan Bapak menggunakan kurikulum Merdeka, tetapi perangkat-perangkatnya silakan ambil contoh dari Kemendikbud yang keluarkan. Jadi Ibu dan Bapak kalau misalkan berkunjung ke link itu, bagaimana menurunkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran, ada itu di pusat kurikulum, di pusat kami ada. Bagaimana model-model ajar, ada di tempat kami ada. Jadi ini. Nah, lalu kemudian pilihan yang ketiga Ibu dan Bapak, kurikulum Merdeka berbagi. Jenengan menggunakan pedoman-pedoman kurikulum Merdeka dan jenengan bisa membuat perangkat-perangkatnya sendiri, bahkan jenengan bisa berbagi dengan sekolah-sekolah lain. Jadi kalau misalkan hukumnya ini sekolahnya Pak siapa? Ya, Ustaz Nurdin, mana Ustaz Nurdin? Ya, akan menggunakan kurikulum Merdeka berbagi, artinya mengembangkan di sini, lalu kemudian akan membagikan kepada seluruh sekolah, anggota sekolah ini. Kita berarti memilih kurikulum Merdeka berbagi. Kalau saya sarankan sih sekarang menggunakan kurikulum Merdeka berubah. Jadi masih menggunakan contoh-contoh yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Itu lebih safe gitu ya. Jadi itu kan tengah-tengah ya. Kan katanya khairul umum awsatuha ya, kira-kira gitu. Nah, baik berikutnya. Nah, sekarang mulai dari slide yang keberapa ini? 42. Jadi karakteristik dari kurikulum Merdeka ini lebih sederhana dan mendalam. Coba klik Pak berikutnya. Ya. Jadi kalau tadi dasar kitabiahnya itu tadi sudah saya berikan. Nah, di dalam pengembangan kurikulum di mana-mana itu sebenarnya tidak pernah mengambil salah satu mazhab secara utuh. Salah satu sekolah secara utuh enggak. Tetapi kita tetap menggunakan eklektik. Eklektik itu kalau kita di sini itu kalau misalkan gitu ya ambil mana yang baik, lalu kita konstruk sesuai dengan kondisi Indonesia. Nah, di kurikulum Merdeka ini memang banyak dipengaruhi oleh buku dari Understanding by Design. Ini karyanya dari Grant Wiggin dan Tiggy. Nanti kalau misalkan itu Bapak bisa googling buku ini, atau nanti saya kirimkan Pak ke Bapak ya. Nah, ini bukunya judulnya Understanding by Design. Ini ingin menolak selama ini kita mungkin mengembangkan kurikulum atau mengembangkan pembelajaran bagi anak understanding by accident ya. Ya, jadi mengembangkan pemahaman anak itu ya sekenanya saja. Nah, di sini kita ingin mengembangkan by design. Karena itu ingin lebih mendalam dan sederhana tadi. Nah, oleh karena ini adalah lebih menekankan pada understanding. Kalau bahasanya sahabat-sahabat semua di di Nadom Jauhar Maknun bisa dikatakan al-fahmu lal haysiyatu. Jadi kefahaman itu bukan pada teksnya. Kefahaman itu ada pada diri anak. Ya. Bapak senyum ya. Nanti dibuka Nadom itu al-fahmu lal haysiyatu. Jadi kefahaman itu bukan pada teksnya. Pemahaman itu ada pada diri anak. Nah, ini yang akan kita bangun. Ya. Nah, coba oleh karena itu kita menekankan kepada pemahaman, understanding, al-fahmu. Bukan sekedar pengetahuan. Saya bisa bilang, coba Bapak rasakan, saya tahu Pak Anik. Beda enggak dengan saya paham Pak Anik? Beda enggak? Kalau saya tahu Pak Anik, ya saya tahu Pak Anik sekarang jadi moderator saya, ya kan?
Tapi saya belum tahu paham Pak Anek ya. Nah, di kurikulum merdeka ini lebih menekankan kepada kefahaman, bukan sekadar tahu. Bukan sekadar tahu. Sekadar atau sekedar? Sekadar atau sekedar? Ya, sekadar ya. Karena tidak ada kata dasar kedar. Adanya kata dasar kadar. Oke ya. Jadi ini kepala pusat kita Pak Zul. Saya tahu Pak Zul. Ya. Saya paham Pak Zul. Ya. Beda ya? Beda ya, Pak? Sekarang, misalkan di buku Twig ini, is knowing how to fix a car the same thing as understanding how to fix a car? Apakah pengetahuan tentang membetulkan mobil itu sama dengan pemahaman terhadap membetulkan mobil? Sama enggak? Beda ya? Jadi kita ini lebih kepada kepahaman. Oke. Nah, oleh karena itu, kemudian Bapak, kita perlu membedakan antara knowledge dan understanding. Kalau knowledge sekedar pengetahuan, ya. Tapi kalau understanding itu pemahaman yang terbangun pada anak. Nah, saya contohkan di sini misalkan slide yang nomor 46, Pak. Slide yang nomor 46. Ya, Ibu dan Bapak, ini kita misalkan konstruk dari kurikulum lama 2013 itu lebih banyak dipengaruhi oleh Bloom revised by Anderson, dari taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson. Pak, Anderson itu muridnya Bloom. Bloom itu gurunya Anderson. Ya. Anderson itu belajar pada Bloom. Bloom itu mengajar Anderson. Ya, ini sengaja. Kayaknya guyon tapi benar. Maksud saya kalau Bapak Ibu punya murid seperti Anderson harus bangga ya. Kita kan seringkali kalau punya murid lebih pintar dari kita sedih. Ya jangan gitu ya. Ini Anderson itu lebih pintar dari Bloomnya. Nah, coba Bapak perhatikan. Pengetahuan dicampur dengan proses kognitif itu yang ada di Bloom. Ini kalau Bapak yang kenal ini, yang bawah ini adalah remember, mengingat. Lalu kemudian understand, memahami. Lalu kemudian apply, menerapkan. Lalu kemudian analyze, itu menganalisis. Evaluate, mengevaluasi. Create, mengkreasi. Ini kalau dalam dunia pendidikan selalu dikenal C1, C2, C3, C4, C5, C6. Maksudnya kognitif 1, kognitif 2, kognitif 3 sampai kognitif 6. Ya. Lalu ini dipadukan, ini belum. Lalu Anderson memadukan, mengingat apa? Memahami apa? Nah, dia padukan dengan dimensi pengetahuannya. Nah, pengetahuan apapun itu kalau kita identifikasi, kita klasifikasi, ada 4 bentuknya. 1 adalah fakta, 2 adalah konsep, 3 adalah prosedur, 4 adalah metakognisi. Pak, ini apa Pak? Ini apa? Air dalam botol. Kalau saya katakan air dalam botol, fakta, konsep, prosedur, metakognisi? Fakta. Kalau saya katakan benda cair berbentuk seperti apa yang ditempati, apa namanya? Konsep. Maaf, Bapak puasa? Saum hari ini? Tidak. Coba Bapak minum. Ya. Oke. Ceritakan apa yang Bapak lakukan. Saya minum tadi ya. Ceritakan yang Bapak lakukan. Saya ambil botol, saya buka. Ya, terus letakkan kembali. Cerita Bapak ini apa namanya? Cerita Bapak ini apa namanya? Prosedur kan? Ngambil botol. Jadi tadi ini botol dalam air fakta. Air cair berbentuk seperti apa tadi konsep. Cerita tentang Bapak itu tadi prosedur. Ada yang tidak terceritakan oleh Bapak prosedurnya? Ada nggak yang kurang nggak? Nggak baca bismillah Bapak ya.
Jadi membelajarkan karakter itu tidak kemudian harus satu-satu. Embedded pada saat Bapak membelajarkan prosedur itu silakan. Pak siapa? Pak Amin ya? Abu Qatadah. Pak Abu Qatadah tinggal di mana Pak? Di Tasik. Untuk minum di rumah menggunakan apa? Air apa Pak? Air sumur, air apa? Air mineral, air kemasan nih. Kenapa Pak? Kenapa Bapak menggunakan air kemasan? Sumber air. Oke. Jadi pilihan Bapak menggunakan air kemasan dengan alasan itu adalah metakognisinya Bapak. Jadi Bapak tahu ya, antara fakta, konsep, prosedur, metakognisi. Dan metakognisi ini bukan hanya urusannya S2, S3, S4, S-Gosrok dan sebagainya, enggak. Anak TK pun punya metakognisi. Ada yang punya cucu masih di TK atau anak? Seringkali, ayo nak ikut Bapak. Enggak, saya mau di rumah saja karena saya mau main dengan anak tetangga. Itu adalah metakognisinya anak TK. Habis kalau saya ikut Papa juga paling di sana saya dianggurin gitu, Bapak asik saja dengan temannya sendiri. Itu adalah metakognisinya. Nah kita itu seringkali ketika membelajarkan sesuatu itu berhenti sampai prosedur, tidak sampai memberikan kesempatan kepada anak untuk bermetakognisi. Nah contoh metakognisi yang lain, jenengan pernah nulis skripsi? Pernah? Atau semuanya langsung nulis disertasi nih, S3 semua? Ada ya? Nah, pada nulis skripsi itu Ibu dan Bapak di bab 2 itu apa? Bab 2 itu apa? Kerangka teori. Ya. Maksudnya Bapak untuk menuliskan kerangka teori di skripsi itu Bapak diajak bermetakognisi. Memilih teori yang sesuai dengan apa yang akan digunakan untuk memecahkan masalah nanti di bab 4. Itu metakognisinya Bapak. Ketika nah maaf sekarang misalnya ada salah satu mazhab yang mengatakan kalau kita berwudu bersentuhan lain muhrim tanpa syahwat ataupun dengan syahwat membatalkan wudu. Ada mazhab yang semacam itu, ya kan? Sementara misalnya kita mau tawaf, syaratnya tawaf itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Sementara tawaf di Mekah di sana tidak mungkin kita tidak bersentuhan dengan lain jenis yang bukan mahram. Maka kita bermetakognisi menggunakan mazhab yang mana supaya kita bisa tawaf tetapi juga aman dari tawafnya. Jadi metakognisi itu yang menjadi penting. Bapak sekarang ngajar perkalian 12 dikali 24. Dikalikan susun itu 2 dikali 4, 1 dikali 4 gitu ya. Lalu 2 dikali 1, 1 dikali 1 nanti dijumlah. Ngajarnya dengan begitu. Nanti soalnya juga begitu. Hanya diganti angkanya saja. Kalau tadi contohnya 12 dikali 14, nanti soalnya kerjakan berikut ini misalnya 26 dikali 12. Cuma ganti angka saja. Tidak pernah ada coba kalikan menurut cara kamu sendiri. Nah, ini namanya mengajarkan bermetakognisi. Nah, ini Ibu dan Bapak, ini di yang kurikulum yang lama itu misalkan anak memahami fakta, anak memahami konsep, anak memahami prosedur, anak memahami. Akan tetapi Ibu dan Bapak, yang namanya pengetahuan itu ada pada diri anak atau di luar diri anak? Apa sih pengetahuan? Pengetahuan itu apa? Ya, kumpulan dari sesuatu yang sudah diketahui kan? Jadi fakta, konsep, dan prosedur dan semuanya ini adalah yang sudah diketahui. Nah, kalau Ibu Bapak masih sibuk dengan sesuatu yang diketahui tapi tidak membangun understanding anak, belum selesai sesungguhnya Ibu Bapak ketika membelajarkan.
Nah, oleh karena itu juga Bapak latihan bagaimana memahami fakta, memahami konsep, memahami prosedur, memahami metakognisi supaya membangun pemahaman anak. Sehingga pemahaman anak itu nanti transferable. Dia ketika diajukan kepada fakta yang lain, dia bisa memahami, dia bisa memproses, dia bisa bermetakognisi. Nah, itulah yang ditajamkan di kurikulum Merdeka ini, tidak sekedar anak sibuk mempelajari pengetahuan, tetapi dari mana anak berproses pada pengetahuan proses itu untuk membangun supaya pemahaman anak itu terbangun, understanding anaknya itu terbangun. Jadi itu intinya. Nah, salah satu ciri bahwa understandingnya anak itu terbangun, kalau apa? Ini ada 6 perwajahan, 6 penampakan. Apa? Anak bisa menjelaskan, anak bisa menginterpretasi, anak bisa mengaplikasikan, anak punya perspektif, anak punya empati, anak punya self knowledge, pengetahuan diri. Jadi misalkan anak belajar pengukuran, kita pasar ya, kalau ditimbang beli mangga nih, wah, Pak ini timbangannya matang. Matang itu artinya lebih dari ukurannya gitu kan. Setelah ditimbang di rumah, ternyata malah kurang. Jadi sebetulnya ini yang dibandulin itu apa namanya? Nah, kalau anak sekedar tahu itu, lalu bayangkan kalau Anda jadi pedagang, posisi pedagang. Tapi Anda kalau jadi pembeli gimana? Rasa sakit hatinya. Sakitnya di sini ya. Sakitnya itu di sini. Nah, supaya merasakan empati ini. Oleh karena itu, perlu yang namanya praktik. Ya, ketika misalkan anak-anak kita belajar tentang zakat, bagaimana anak kita praktek menjadi panitia zakat dan seterusnya. Ketika anak kita itu belajar kebersihan, misalkan menjadi membuat proyek bagaimana membersihkan lingkungan dan seterusnya. Nah, ini yang ingin ditajamkan oleh kurikulum Merdeka. Langsung, itu banyak ya nanti. Nampak nggak Pak? Nampak ya. Nah dulu di kurikulum yang lama itu, ini saya ibaratkan KD. KD-nya itu anak disuruh mempelajari dashboard, anak mempelajari kaca, anak mempelajari, tapi akhirnya nggak tahu ini sebetulnya itu KD itu mau kemana. KD ini mau kemana? Pokoknya Anda KD hari ini belajar ini, tapi nggak tahu akhirnya juntrungannya kemana. Ya, jadi anak-anak kita itu dibawa pembelajaran, tetapi tidak tahu ujungnya mau apa dan mau kemana. Ya, sekarang klik berikutnya Pak. Nah, di kurikulum Merdeka ini rumusannya lebih sederhana. Jadi diberikan gelonggongannya. Anda akan memahami eksterior mobil. Jadi yang dikasih tahu mobilnya itu. Lalu bagaimana memerinci kecil-kecilannya itu terserah panjenengan piyambak-piyambak. Jadi KTSP, kurikulum terserah piyambak-piyambak. Ya. Jadi ini Ibu dan Bapak, ini salah satu kemerdekaan satuan pendidikan. Jadi kalau misalkan nanti di pendidikan agama, di bahasa Indonesia, di bahasa Inggris, di bahasa Arab mau diselipin konten-konten yang memang punya nilai karakter kekhasan di sini, monggo silakan, tidak ada masalah. Itu ya. Klik lagi Pak, berikutnya. Yang slide nomor 52 Pak. Apa? Menerapkan peraturan. Terus apa? Menyalakan mesin mobil. Terus apa? Terus menjalankan mobil. Nah, anak nggak tahu maunya apa sih KD ini gitu kan? Dulu kita mengajarnya demikian, membaca kurikulum demikian. Klik berikutnya Pak. Apa di situ? Nah, sekarang pemerintah itu melalui pusat kurikulum itu memberikannya global.
anak mampu mengemudikan mobil. Klik lagi Pak, klik lagi berikutnya. Ya, Yang sudah. sudah? Apa itu di situ? Menerapkan peraturan. Nah, yang mengatakan itu nanti alurnya mulai dari menerapkan aturan, lalu apa tadi? Menyalakan mesin mobil. Menyalakan mesin mobil, itu adalah kewenangan hak dari sekolah. Kewenangan hak dari pendidik masing-masing. Dan ini tidak satu-satunya, bisa saja klik berikutnya Pak, klik berikutnya. Klik berikutnya. Nah sebelah kanan itu mungkin sekolah lain akan menyusunnya seperti itu. Apa Pak? Yang sekolah lain apa? Di situ baca. Menyalakan mesin mobil. Terus Menjalankan mobil. Melakukan pengereman. pengetatan GPS. Karena ini mungkin sekolahnya di Jakarta, memahami GPS itu menjadi penting, menjadi materi utama atau menjadi esensial. Beda dengan yang sebelah kiri, mulainya pun beda-beda. Nggak apa-apa ini. Yang penting pada akhirnya anak itu kemampuannya? Mengemudikan mobil. Mampu mengemudikan mobil. Ini salah satu kemerdekaan yang diberikan. Ini kelihatan sepele ya Pak, tetapi ini menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Karena setelah asesmen awal, tidak semua anak memulai dari tingkatan yang pertama. Setelah kita tetapkan tujuannya semacam ini, lalu anak diakses, oh ternyata yang pertama menyalakan mesin sudah tidak persoalan, langsung dia kepada kompetensi yang berikutnya. Jadi kita ini teaching on the right level dan anak akan dijemput pada posisinya. Kita ini kan kayak Gojek ya Pak, nggak tahu karena menteri kita Gojek kali ya. Jadi kan kalau Gojek itu kan pelanggan itu akan dijemput pada posisinya untuk dibawa kepada satu tujuan. Pak, yang ada di sini itu berasal dari mana saja Pak? Ada yang dari Papua? Ada yang dari Makassar, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera. Nah, bayangkan kalau panitia di sini menetapkan harus menggunakan kendaraan yang sama dari tempat yang sama untuk menuju ke sini. Kira-kira nyampe yang sama enggak dengan di forum ini? Jadi kalau saya misalkan berombongan dari Pemalang, saya Pemalang Pak tadi, mau ke Jakarta, bersepuluh orang, setelah 1 jam, kan mungkin saja ada yang sudah sampai Tegal, ada yang sudah sampai Brebes, ada yang sudah sampai Cirebon. Tapi kalau dulu dijemputnya semuanya di Cirebon. Nah kalau sekarang dijemputnya di mana anak itu berada, lalu akan dibawa kepada tujuan yang sama. Jadi itu kira-kira. Oleh karena itu ini alur dari misalkan di sini ada 4 TP, 4 tujuan pembelajaran. Tidak semua anak akan menempuh 4-4-nya. Dia akan menempuh di mana start yang dia sudah tahu kepada yang belum tahu. Itu ya, kira-kira. Nah, di akhir di slide nomor berapa nih Pak? Nomor 61. Slide nomor 61. Kalau dulu di akhir satu periode pembelajaran anak dituntut pada punya kemampuan yang sama. Nah kalau sekarang enggak, ya catat saja karena si Ani ya itu memang posisinya masih di situ. Lalu kemudian Ali posisinya di situ. Lalu kemudian ini sebetulnya Pak, saya ingat sekali ini itu metode yang diterapkan di pesantren ya Pak. Saya itu kan dulu di pesantren dites dulu, kamu bisa apa? Oh kamu tajwidnya belum benar, kamu masih Quran kecil ya, juz amma dulu. Sebenarnya saya Quran kecil, ini sudah Quran besar. Walaupun duduk satu lingkaran, ustadznya nggak pusing kok Pak. Oh iya kamu itu store yang surat Al-Fatihah, nanti Alif Lam Mim. Yang kamu misalkan surat An-Nas lalu gini. Lalu kamu betulin tajwidnya, kamu betulin makhrajnya. Kan begitu ya?
Wong itu yang tradisional, yang guru-guru pesantren Ustaz saya dulu tidak belajar di IKIP saja bisa kok, sekarang belajar di IKIP malah nggak bisa, itu gimana coba? Ya Pak ya, yang sudah belajar di tarbiyah kok malah nggak bisa, itu gimana? Jadi heran. Ya iya, terlalu banyak teori tapi tidak bisa bermetakognisi. Ya, harusnya kita banyak teori itu semakin kita bisa bermetakognisi. Oke? Nah, itu lebih relevan dan interaktif. Nah ini tadi pilihan, ini diversifikasi, jadi apa namanya? Dan terakhir, yang slide terakhir Pak, syukron, terima kasih atas segala penyimakan dari Bapak dan Ibu. Mungkin karena ini paparan pertama gitu ya, mungkin secara teknis harus banyak. Kalau saya biasanya ngasih ini bisa berminggu-minggu Pak untuk sampai membuat modul ajar tapi sahabat-sahabat semua, karena ini para manajer, saya kira ini pengetahuan awal saja. Dan nanti ini seluruh slide saya tinggal di sini Pak. Terima kasih atas segala perhatian dari Bapak semuanya. Saya kembalikan lagi waktunya kepada moderator. Ya, Masya Allah, jazakumullah khairan. Pak Muhammad Hamka Khalil, ya, Masya Allah paparannya luar biasa. Kita jadi banyak memahami sebetulnya filosofis dari kurikulum Merdeka ini yang ternyata tidak jauh dari nilai-nilai pendidikan Islam dan pendidikan pesantren sesungguhnya gitu. Baik, selanjutnya masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Banyak nih yang sudah bertanya. Baik, dari 3 dulu ya, Ustadz Wujud, Ustadz Mulyadi, dan Ustadz dari Andalus ya. Silahkan. Kalau panitia tolong dibantu mic-nya ke depan. Oh, Masya Allah. Siapa dulu? Ustadz Wujud. Yang mana? Yang ini Ustadz Wujud. Ustadz Aslam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Hamka yang telah menjelaskan kurikulum Merdeka ini dari awal sampai akhir. Saya yang pertama memang baru mendengar kurikulum Merdeka ini, dan memang kebetulan di yayasan kita, Yayasan Islam Al-Furqon, saya tidak sampai pernah mengurusi masalah kurikulum. Jadi kurikulum itu ada di kawan-kawan yang ada di samping kanan dan di samping kiri kita begitu. Pertanyaan saya barangkali yang pertama, berkenaan dengan kurikulum Merdeka ini, adakah kira-kira sama antara Ustadz Hamka dengan yang lain ketika menerjemahkan makna kurikulum Merdeka ini? Kalau sama, ya tentu saya kira seluruh lembaga-lembaga kita, lembaga dakwah sunnah ini tentu akan sangat merasa gembira dengan adanya kurikulum Merdeka ini begitu. Karena terus terang kita ini terbiasa harus memahami sesuatu yang belum kita ketahui. Ketika barangkali ada kurikulum Merdeka ini, kemudian kurikulum ini dari pemerintah atau lebih khusus dari Diknas, dan menteri kita yang banyak kita kenal kecondongan kepada Barat barangkali, itu sepertinya lebih daripada kepada Islam, paling tidak itu yang kita dengar, maka tentu kita sudah a priori begitu terhadap istilah itu. Ini kita mau dibawa kemana lagi? Artinya apa selama ini masih belum cukup kan begitu?
Dan saya kira kesimpulan ini tidak hanya pada satu dua orang di antara kita mestinya, tetapi lebih dari itu. Itu barangkali dua pertanyaan pendek yang kita tanyakan. Jadi berkenaan dengan kurikulum Merdeka ini, apakah antara satu ustadz atau satu pemateri dengan pemateri yang lain seperti yang kita dengar, yang tentu ada bumbu-bumbu dalilnya, ada bumbu-bumbu bahasa pesantrennya begitu, karena ternyata Ustadz juga pernah di pesantren begitu. Sehingga tentu seperti kita ketika menangkap apa yang disampaikan lebih gampang dan bahkan lebih yakin begitu. Ternyata kurikulum Merdeka ini adalah fadlun minallah barangkali yang diberikan kepada kita untuk kebaikan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Demikian, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Ustaz Wujud. Selanjutnya Ustaz Mulyadi. Panitia mohon dibantu ya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jadi kita sama Ustadz nih, beliau ya, dan kita bangga ternyata ada yang dari basis pesantren, hafal Alfiah, jadi birokrat ya, Masya Allah, di pemerintahan yang kami sangat bersyukur Pak, sangat terima kasih sekali, dan dengan pembawaan tadi yang sangat menarik ya, sehingga kita yang ngantuk jadi nggak ngantuk tadi Pak, alhamdulillah. Satu yang tadi saya amati Pak dari penampilan yang pertama itu ada yang namanya tabel literasi dasar, kemudian pendidikan, karakter. Nah itu saya tidak melihat di situ Pak aplikasinya ke arah yang akhlak Pak. Karena di Islam itu yang saya ketahui Pak ya, itu bukan hanya kita tahu, bukan hanya kita paham, tapi tahu dan paham itu harus melahirkan satu perilaku yang baik. Makanya disebutkan inna fi khalqis samawati wal ardh la ayatil ulil albab. Ulil albab ini di sini disatakan lub, artinya isi orang yang berisi, orang yang berakal. Orang yang cerdas belum tentu berakal. Orang yang berakal belum tentu cerdas. Ada orang yang Allah kasih akal dan kecerdasan, ada orang Allah kasih kecerdasan saja tidak berakal, ada yang dikasih dua-duanya. Nah, itu karunia yang sangat besar dari Allah. Yang saya baca bedanya kecerdasan dan akal ini, kalau orang yang cerdas ini adalah orang yang bisa menganalisa masalah sampai dia melahirkan sesuatu yang bermanfaat. Belum tentu dia berakal, karena yang disebut ulul albab tadi yang berakal ini adalah orang yang bisa mencegah dirinya daripada perbuatan yang tercela. Thomas Alva Edison mungkin orang yang pintar, karena dia dengan 1000 kali percobaan dia bisa menciptakan listrik. Dan yang lain-lain itu orang-orang yang cerdas, tapi dia belum tentu berakal dan kita tidak tahu. Dan sekarang banyak di Indonesia itu yang cerdas, yang pintar, yang S3 dan lain sebagainya, tapi belum tentu dia berakal karena belum tentu dia bisa mencegah dirinya daripada perbuatan yang tercela. Satu contoh Pak Ustadz, saya pernah ketemu sama teman-teman SMP dulu dan sekarang mereka udah jadi orang kaya. Masya Allah, ini kerjanya di mana? Kerja di karantina yang dari luar negeri itu, barang-barang luar negeri. Saya bilang kok luar negeri kaya ya itu, Masya Allah, rumahnya gede dan sebagainya. Ngobrol sama kita, ternyata memang di sana ada suatu perilaku yang tadi yang menyimpang ya, karena di sana udah biasa saling sogok menyogok di bawah meja dan lain sebagainya. Kemudian ya kita saling menasehati. Saya bilang kalau di Islam itu harta yang halal aja sudah dihisab, yang haram itu akan diadab. Nah ini sangat berat sekali. Apa jawaban dia? Saya kalau keluar dari situ saya dipecat dia. Saya dipecat kalau keluar dari pekerjaan itu. Nah ini kan menggambarkan satu, katakanlah pendidikan yang tidak sempurna atau dikatakan gagal dalam pelaksanaan tadi perilaku yang tidak sesuai. Saya sih mengharapkan kan kita tuh 85% Indonesia tuh Islam. Kalau ini bisa
tadi dari pengetahuan dan pemahaman jadi perilaku yang baik itu kan harusnya Indonesia itu lebih unggul lagi yang lain. Karena kita yakin Islam ini adalah yang paling tinggi, yang paling baik, yang paling sempurna. Jadi kalau kurikulumnya diarahkan ke situ soal luar biasa. Tapi saya tadi tidak melihat kurikulum yang sampai tadi ya ke arah akhlaknya. Ya. Terima kasih ya. Yang kedua, tadi kan kalau kurikulum merdeka itu seolah-olah seperti individu yang berkompetensi yang masing-masing berbeda, nggak masalah itu kan. Tapi itu implementasi di kelas, maksudnya itu kan klasikal Pak Ustadz ya. Kalau yang tadi mungkin privat, ya metode privat mungkin lebih cocok begitu. Karena dia bisa mengevaluasi masing individu. Kalau di kelas kan susah itu. Allah, itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mulyadi. Kemudian belakang dari Anda satu lagi yang terakhir ya. Oh ya, baik. Silakan. Mohon disingkat untuk pertanyaannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja Ustaz, pertanyaan pertama mengenai makna merdeka itu sendiri dari kurikulum merdeka itu seperti apa? Misalnya, apakah ya merdeka ini dalam arti kan bebas, apakah bebas menentukan mulai dari jumlah efektif belajar misalnya atau jumlah mapel yang harus dirampingkan, apa sebebas itu misal, atau mulai dari seragam apakah boleh jadi bebasnya itu dalam tanda batas mana seperti itu merdekanya. Baik. Terus yang kedua, untuk ini faktanya tadi saya yang data ini, faktanya penerapan karakter dan penerapan literasi itu di lapangan itu sangat susah bagi guru karena akan berbenturan dengan jam pelajaran yang sedikit seperti itu. Terus yang ketiga, misalnya kasus misalnya anak itu jadi pekertinya bagus sekali misalnya, tapi dari kata Bapak untuk kompetensinya misalnya harusnya bagus juga, tapi misalnya faktanya di lapangan adalah jadi pekertinya bagus tapi kompetensinya payah, misalnya kita guru sudah melakukan berbagai cara tapi memang anak itu nggak bisa mencapai. Nah tapi guru misalnya mengambil sistem penilaian, karena dia jadi pekertinya bagus nilainya udah 90, nggak masalah, kompetensinya lemah. Apakah itu dibolehkan dalam kurikulum merdeka? Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi 3 penanya. Yang pertama dari Ustaz Wujud terkait tafsir atas kurikulum merdeka itu di kalangan pejabat barangkali. Apakah seperti Pak Hamka, Ustaz Hamka, atau mungkin ada yang berbeda? Gitu. Ya. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ini respon dari sahabat-sahabat semua. Tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Tentang tafsir ya. Tentunya apa internal ini kan tadi persoalan jadi soal self knowledge ya. Jadi kalau soal tafsir itu saya kira untuk setiap orang sama persis ya tidak. Tetapi saya kira hal-hal yang pokok itu sama. Jadi tadi saya bilang misalkan yang namanya kurikulum itu dari 4 hal, kompetensi menuju ke literasi, kompetensi, lalu kita akan teaching on the right level, lalu kita akan mengakses sesuai dengan apa yang kita tuju, itu saya kira sama. Tetapi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir. Sepertinya karena tadi yang saya kebetulan itu bukan penanggap ya, tetapi saya pelaku. Jadi saya itu pelaku pengembang kurikulum. Jadi saya tahu kunyitnya, tahu jahenya dan sebagainya. Jadi tadi apa yang saya katakan sebetulnya kalau disampaikan oleh orang lain, yang pokok-pokoknya pasti sama, yang pokok-pokoknya. Tetapi kalau saya teruskan sedikit ya Pak, karena ini juga sudah masuk waktu zuhur ya. Jadi Pak seperti Pak yang itu ya. Jadi insya Allah kalau secara pokok ya sama secara pokok. Tapi kalau misalkan tambahan-tambahan supaya mudah dipahami itu memang jadi self knowledge-nya masing-masing ya. Tapi ya kebetulan saya itu dicetak dulu
Inginnya oleh abah saya itu cuma jadi guru agama, tapi alhamdulillah saya bisa sampai ke pelatnas sekolah sampai ke Inggris gitu ya. Jadi kitab ya saya tahu, buku-buku bahasa Inggris ya saya tahu gitu. Kira-kira begitu aja. Tapi lalu yang Bapak katanya yang lebih penting tadi soal karakter ya. Jadi kita tetap pengembangan karakter. Memang kita konsepnya di Islam itu kan akhlak ya, tidak sekedar budi pekerti. Nah akhlak itu kan terambil dari kata kholako ya, atau akhlako. Jadi akhlak itu kan hal-hal yang berkaitan dengan penciptaan. Jadi kalau pihak-pihak lain berbuat baik karena ingin berbuat baik, kalau kita ada dasar ilahiyahnya, kenapa saya harus berbuat baik? Kalau saya berbuat baik kepada Pak Anik karena hanya persoalan saya ingin baik dengan Pak Anik kan tidak punya nilai ibadah ya Pak ya. Tetapi karena saya ini sama-sama ciptaan Tuhan dan Tuhan memerintahkan kita, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik bersama. Jadi pendekatan akhlak itu ada nilai ilahiyah di situ Pak. Oleh karena itu di dalam pengembangan karakter kita dasarnya ada nilai agama, nilai budaya, lalu kemudian nilai sosial, lalu kemudian dasar filosofi negara kita. Jadi kira-kira di situ Pak. Jadi lalu bagaimana batas merdeka? Nah nanti akan saya berikan slide yang berkaitan dengan teknis ya, bagaimana struktur program, bagaimana sekolah membuat KTSP gitu ya, kurikulum tingkat 1 pendidikan. Nanti jangan khawatir, saya berikan ke Pak Anik ini. Karena kalau itu tadi kalau saya jelaskan Pak Aslam ini mungkin bisa sampai besok pagi gitu kan. Jadi yang lain nggak kebagian juga. Barangkali itu Pak, dan karena mungkin waktu udah ini kita atau gimana? Oh ya, yang klasikal dengan itu tadi gini Pak. Tetap kita penggunaannya itu adalah individual Pak. Karena belajar itu individual sesungguhnya. Jadi kalau contoh kita duduk di dalam satu kelas 40 anak itu sebetulnya 40 kemampuan. Nah, gimana cara mengelolanya? Kita kelompokkan. Nah, pengelompokannya itu kita menggunakan ilmu statistik aja. Kan ada kurva normal ya. Jadi kalau 40 itu kira-kira 4 anak pada posisi tinggi. Lalu kemudian 30 pada posisi rata-rata. Lalu 5 anak berikutnya pada posisi rendah. Kira-kira gitu Pak. Jadi kita mengelompokkan pun ada dasar ilmiahnya kira-kira begitu. Kalau presisinya ya kita kan dalam berbuat pasti ada standar errornya ya. Kira-kira gitu Pak. Ya. Yang tadi kalau nilai Oh ya, jadi kalau ini perkaranya kalau kita bicara raport itu selalu nilai. Nilai itu selalu angka. Padahal tadi angka itu tidak menggambarkan kemampuan yang sesungguhnya pada anak. Jadi yang menjadi penting nanti Ibu dan Bapak membaca di pengembangan pembelajaran dan assessment itu yang dikembangkan itu kriteria. Kriteria itu bukan angka. Jadi misalkan anak mampu membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Kriterianya apa? Kriterianya satu, dia melisankan surah Al-Fatihah dengan makhraj yang benar. Kriteria dua apa? Dia melisankan surah Al-Fatihah dengan tajwid yang benar. Tambahan kriteria dia membaca surah Al-Fatihah dengan lagu atau yang secara tahsin yang tepat. Jadi kriteria itu yang kita pasang dulu. Nah sekarang ini yang ada itu angka dulu atau deskripsinya dulu? Angka dulu. Jadi deskripsinya nanti yang ngaji, ngarang biji. Ngarang-ngarang. Nah yang sekarang kita tentukan itu kriterianya. Nah nanti dari kriteria itu kita beri checklist saja. Sudah, belum, sudah, belum. Angkanya berapa? Bisa di rata-rata. Berapa persen? Tapi bukan angka yang menunjukkan kualitas. Tapi angka yang hanya menunjukkan kuantitas dari kriteria yang sudah dia capai. Ya. Nah, lalu yang menjadi penting tindak lanjutnya. Jadi misalkan dari 3 kriteria, Pak Aslam dapat 2, saya dapat 2, tapi 2-nya Pak Aslam kriteria kan beda dengan kriteria yang saya dapat. Mungkin Pak Aslam dapatnya makhraj dan lagu. Sementara saya adalah tajwid dengan lagu. Nah, perbaikannya tindak lanjutnya kan nanti jadi beda. Tindak lanjutnya guru ke saya dengan ke Pak Aslam jadi beda walaupun nilainya dapat sama-sama 50%.
kan gitu ya. Nah, apalagi nanti dikaitkan dengan persoalan akhlak, ya beda lagi. Masa nilai akhlak dipengaruhi oleh nilai tadi kompetensi, ya beda. Akhlak ya akhlak, kompetensi, karena nanti perbaikannya ya perbaikan akhlak gitu, bukan perbaikan ini untuk menjabel pada nanti kita menjumlahkan sesuatu yang tidak sejenis tadi ya. Nah, mengenai patokan-patokan bagaimana how to assess, how to implement pembelajaran dan sebagainya, nanti pedoman-pedomannya saya kirimkan lewat Pak Anik. Mudah-mudahan itu dan mudah-mudahan tidak menjadi membingungkan sahabat-sahabat semua. Terima kasih Pak Anik. Akhir kata, mudah-mudahan ini membawa manfaat dan berkah pada kita semua. Mohon maaf Pak Aslam, mohon maaf para sahabat-sahabat semua. Ini yang dapat saya sampaikan di awal multaqo ini ya. Mudah-mudahan di liko yang berikut-berikutnya kita bisa berbagi lagi. Masya Allah. Sehingga silaturahim dan berbaginya ini menjadi langgeng gitu ya. Amin. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, demikian pemaparan yang singkat sesungguhnya, namun sangat dalam dan sebetulnya masih banyak hal yang perlu digali, tapi waktu yang tidak mencukupi. Mudah-mudahan di kesempatan lain insya Allah kita akan bertemu kembali. Terus selanjutnya kita akhiri dulu acara sesi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada penyerahan plakat dan souvenir dari panitia. Barangkali Ustadz Aslam berkenan menyampaikan kepada Bapak Hamka Khalil Hafizahullah.